Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngulik Horor. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Setahun Menikmati Indahnya Asrama Horor. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, saya ingin mengasih salam kepada teman-teman setia Ngulik Horor. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah setia di channel Ngulik Horor. Saya doakan semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman semua tentunya mendapatkan rezeki yang barokah dan melimpah. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan keselamatan dalam membacakan cerita yang sangat menyeramkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini dia Ngulik Horor. Cerita ini saya awali ketika saya masih kecil, karena disinilah saya mulai merasakan keberadaan sosok lembut di sekitar saya. Hai, tadi saya belum kenalan. Panggil saja nama saya Vidya. Selain saya, nama para tokoh saya samarin. Di sini adalah setting saya ketika masih sekolah. Lupa sih, pastinya umur berapa. Kurang lebih saya kisaran umur 8 tahunan. Soalnya masih seru-serunya nonton sidul anak sekolahan. Bukan zamannya nonton Ultraman, yang konon katanya banyak anak yang harus merelakan remote TV diumpetin sama emaknya. Cerita ini bersettingkan rumah saya yang pertama. Di bawah ini adalah denah rumah saya yang dulu. Saya semasa kecil bubuk ditemenin sama mama. Maklum, saya anak tunggal. Sampai di usia 13 tahun dan 15 tahun saya baru punya adik. Saya bubuk di kamar 1. Kamar 2 dulu dipakai sama sepupu saya. Sedangkan kamar 3 buat tempat buku, mainan, segala tetek bengek saya. Sebenarnya udah ada kasur di sana, tapi saya belum punya keberanian bubuk sendiri. Di waktu itu kejadiannya di sore hari. Mama, Fit pengen deh belajar bubuk sendiri. Kan kamar belakang nganggur tuh mah. Tapi kok Fit masih ngeri ya mah? Ngeri apanya Fit? Fit sih sukanya lihat film vampir. Jadinya penakut kan? Fit biar cewek gak boleh penakut, gak boleh cengeng, apalagi kelewat manja. Mama Fit bukannya takut mah. Fit cuma belum berani aja. Abisnya kalau di sekolah temen pada ngomongin setan mah, vampir gitu mah yang suka loncat-loncat. Ya sudah, kalau mau coba bubuk sendirian, nanti mama kasih kasur dulu di kamar mama. Jadi mama tidur di ujung sana, Fit bubuk sendiri di dekat jendela. Nah, nanti kalau Sabtu malam Fit boleh bubuk di kamar 3. Asik. Beneran boleh ya mah? Nanti Fit mau bubuk sama Piko, sama Anom, sama Gigi. Pokoknya boneka-boneka kesayangan Fit sebagian di kasurnya Fit ya mah, biar rame. Iya sayang, iya. Selemari juga boleh ditaruh di kasur Fit, asal Fit gak ngombolin semua bonekanya ya. Percakapan itu saya lanjutkan habis belajar di depan TV. Yangkung saya di situ duduk nemenin saya belajar. Kalau gak diawasin, saya biasanya narik boneka bantal ke samping saya. Terus saya boboan. Terus kebablasan tidur. Nak,
Belajar yang rajin ya, biar jadi anak yang pinter. Sini bonekanya yang Kung pegang, biar kamu gak malas-malasan belajarnya. Ya, yang jangan. Ini boneka kesayangan Fit. Fit kan duduk yang gak boboan. Yang Kung percaya deh, kalau Fit gak ketiduran lagi. Padahal aslinya saya sudah ngantuk. Yang Kung gak percaya kalau cucu Yang Kung gak ketiduran. Gini-gini mata Yang Kung masih awas ya. Lihat kamu dari tadi nguap mulu. Udah sana, buku dirapihin terus bubuk. Mama mana? Mama tadi keluar Yang. Ada Bumar datang bawain apa itu? Terus Fit ditinggal belajar sendiri. Dulu di zaman segitu ada iklan obat flu, yang peran si cowok lagi bersin-bersin sambil duduk. Terus si cewek datang sambil nyentuh pundak si cowok. Setelah disentuh, si cewek nawarin obat. Bingungnya, kenapa saya cerita begini? Ntar ada hubungannya kok. Di situ saya belajar sambil tangan kiri ngelus-elus leher saya. Entah kenapa kayak ada yang niupin leher saya. Padahal nggak ada siapa-siapa di belakangnya. Saya lanjut belajar lagi sampai mama ngajak saya bubuk. Dulu waktu saya masih bocah, bubuk lebih dari jam 9 udah diketok nih kepala saya. Alhasil saya bubuk selalu di bawah jam 10 malam. Beda sama sekarang, bubuk paling cepat jam 11 malam. Itu pun masih sering kebangun jam-jam dini hari. Mah, Mama, masa mah? Tadi Fit pas belajar ada yang niupin leher Fit mah. Padahal Yang Kung duduk di depan Fit mah. Oh, itu pasti jendela samping kamu itu gak ditutup ya. Jadi angin masuk lewat celah. Bukan mah, Fit ngerasain ditiup. Sini deh, Fit tiupin lehernya mama, biar Fit contohin ya. Udah sayang, udah. Tidur udah malam ini. Lihat itu, jam dinding udah jam berapa. Pokoknya setengah jam lagi Fit masih belum bubuk. Mama tinggal nonton TV ya. Di situ saya terdiam, ngambek sama mama akan ceritanya. Orang diceritain kok gak percaya. Terus saya duduk di pinggiran kasur. Mata saya entah kenapa kayak pengen liatin pintu. Oh iya, di rumah saya yang dulu, tiap kamar pasti ditutupin korden. Gak tahu sih kenapa, tapi buat saya itulah hiburan bagi saya. Yap, saya jadiin ayunan. Mata saya terus tertuju kepada korden. Saya terus ganti memandangin langit-langit kamar. Tapi entah kenapa nih, mata gak bisa berhenti menatap itu pintu. Sedetik, semenit, 5 menit kemudian, saya teriak, "Mama!" Saya ngelihat ada pocong goyang kanan kiri di balik korden pintu. Mukanya hitam kayak hangus begitu. Setelah saya teriak kenceng, dia berhenti goyang-goyang layaknya Mbah Tam yang demen ama warung remang. Si pocong kayak natap lurus ke arah mata saya. Sumprit kan? Baru kali ini ditatapin begitu. Kayak tatapan pandangan pertama kali ya. Orang tatap tatapan lama bener. Mah itu apaan mah putih-putih? Liatin Fit. Itu Om Ponci mah. Apa sayang? Om Ponci siapa? Kamu lihat apaan sih? Jangan buat mama takut ah. Ih mama, Fit takut mah beneran. Suruh pergi mah. Itu setan permen sugus. Copong mah. Pocong. Fit takut mah, tolongin Fit. Terus mama di situ juga sama-sama takutnya. Bukannya turun kasur buat nengok ada apaan, malah nyuruh balik saya buat nyuruh pergi tuh pocong. Akhirnya pas saya buka mata, udah hilang itu pocong. Mah, udah hilang kok. Yah mama ini yang ketakutan Fit. Tapi mama yang minta Fit nengok. Serem kali mah. Ya udah tidur Gi. Kamu sih ada-ada aja.
kurangin itu lihat film setan. Ya udah sini mama temenin. Tapi Fit langsung bubuk ya. Akhirnya saya yang ketakutan tadi memaksakan diri buat tidur. Mama juga. Berhubung saya beseran, saya milih bubuk di pinggiran kasur. Sejam, 2 jam saya tertidur. Masih ingat iklan obat flu yang saya ceritakan di part 1. Nah, saya mimpiin itu ternyata. Tapi posisi saya nggak seperti di iklan yang lagi flu. Posisi saya sama dengan kenyataan alias tidur. Di situ kerasa banget ada yang nyentuh pundak kiri saya. Dan ada suara. Bangun nak. Dek. Kebangunkan saya. Saya kira mama saya bangunin buat sekolah. Atau enggak papa saya datang. Ternyata zong. Gak ada siapa-siapa. Lah, itu siapa yang bangunin? Orang kamar juga dikunci. Mah, mama. Mah, bangun dong. Fit kebangun. Tadi mama ngapain sih bangunin Fit? Apa papa pulang ya mah? Papa kan lagi di Jakarta Fit. Kamu ngelindur ya? Udah buat bubuk. Mama juga bubuk dari tadi ini. Posisi bubuknya tukeran ya mah. Fit nanti kalau mau pipis bangunin mama deh. Ya mah ya. Daripada Fit jatuh mah. Kan kasurnya tinggi. Iya sini tukeran. Manja bener anak mama satu ini. Biarpun udah tukeran posisi, tetap saja saya nggak bisa langsung tertidur. Masih kebayang-bayang siapa tadi yang nyolek saya. Keesokan harinya saya siap-siap berangkat ke sekolah. Mama heran, kenapa mata saya jadi hitam, nggak seperti biasanya, seperti mata panda. Tapi saya tahu, mama nggak bakal nanya. Takutnya saya masih shock karena kejadian semalam. Sayang, ayo berangkat sekarang. Ingat ya, mulai sekarang Fit gak boleh lihat film setan lagi. Mau vampir, mau setan apapun gak akan mama izinin. Mama gak mau anak mama jadi penakut. Oke sayang? Iya mah. Nurut deh. Mah, Fit bolos hari ini boleh? Masih ngantuk mah. Mah, enak sih mama, enak bisa bubuk. Fit enggak mah, Fit takut. Boleh kok kalau Fit mau bolos, tapi besok ya sayang. Ya, mama gimana sih? Besok itu minggu kali mah. Mama jahat. Fit ngantuk mah. Tetap sekolah sayang. Itu entar ikannya pada mati gimana kalau Fit nggak sekolah? Ya, masa sebanyak itu mati semua mah? Jangan dong. Iya Fit sekolah. Yuk mah berangkat. Dengan berat hati saya melangkahkan kaki ke sekolah. Bisa dibayangkan suasana hati saya. Yap, suntuk berat. Gak ada cerita menarik, cuma cerita permainan anak kelas 2 SD saja. Sepulang sekolah rasa kantuk itu mulai datang. Gimana pun caranya, gak boleh ada yang ganggu. Sebodoh amat mau pada berisik yang penting harus tidur. Tapi namanya juga angan, pasti kewujud, pasti juga gak kewujud. Ternyata Bella si empus manis ini datang menghampiri saya. Sepertinya dia kesepian. Ya sudah, main sama si Bella. Baru mau masuk rumah, di situ saya lihat Yangkung sama Kak Doni sepupu saya lagi main catur. Assalamualaikum Yang. Kak, lagi main catur ya? Waalaikumsalam Fit. Udah sana masuk dulu Gih. Ganti baju terus maem. Tante udah masak tuh. Waalaikumsalam. Kenapa nak, kucel gitu mukanya? Mama telat jemputnya ya tadi. Mama tadi Yangkung minta dimasain dulu. Keburu Yangkung kurusan tar. Gak apa-apa kok Yang. Fit cuma kecapean aja. Tadi main lari-lari sama temen Yang. Kak Doni bolos lagi ya? Ih nakal banget. Fit bilangin Mama Tina lo.
Kalau Kak Doni bolos sekolah terus. Yang bolos siapa, Fit? Orang kelas kakak tadi emang diliburkan. Ya, maklum sih ya. Anak kelas 3 lagi ada pengajian. Kan mau ujian nasional. Makanya Vidya makan yang banyak biar cepet gede, gak boncel mulu. Hubungannya makan sama bolos apa sih? Kakak gak nyambung ah. Sudah, Vidya makan dulu ya. Mama masaknya enak banget toh. Sayur asam jagung kesukaanmu. Tanpa cap cip cup, saya langsung masuk ke dalam rumah, cuci tangan, terus berberes buat makan. Di meja makan sudah disiapin piring beserta pasukannya. Tugas saya cuma satu, yaitu makan. Belum lama saya nyendokin nasi ke piring. Tiba-tiba tengkuk saya kerasa dingin. Padahal kondisi siang itu panas sekali. Sejenak saya merasa merinding saat itu. Tapi saya nggak peduli. Berhubung perut saya udah keroncongan. Di situ posisi duduk saya duduk ngadep tembok. Otomatis belakang saya jalanan lorong 1. Srek, srek. Terdengar ada suara diseret dari arah dapur. Saya mikirnya si Bella lagi narik plastik isi iklan belanjaan mama. Hus, sini temenin Maem, teriak saya. Tapi ternyata si Bella enggak datang. Hus, jangan narikin ikan mama, dimarahin mama nanti. Sini bos, sini. Tetep aja si Bella enggak datang. Srek, srek. Suara itu muncul lagi. Dek. Itu suara apa? Kenapa waktu aku teriak gini nggak ada yang jawab? Yangkung juga. Kak Doni asik bener main catur sampai enggak menjawab. Mama, kemana ya? Daripada penasaran, mending saya ke dapur saja. Mama, lagi di dapur ya Ma? Mama mau masak apa lagi? Kali ini nggak ada jawaban apapun. Srek, srek. Suara itu pun muncul makin keras. Srek, srek, srek. Semakin penasaran saya datangin itu suara. Sejujurnya selama saya hidup, masa adanya gangguan itu mulai gencar kerasa ketika saya kecil. Seperti yang saya jelasin di part sebelumnya. Tapi di usia sebegitu muda, saya nggak ngeh apa tujuan mereka. Komunikasi. Tapi kenapa harus saya? Ada mama, ada Yangkung, papa, juga ada Kak Doni sepupu saya yang tinggal seatap. Tapi lagi-lagi kenapa harus saya? Apa keistimewaan saya? Ya, saya akui, saya cantik, imut-imut, karena adanya gen kecantikan yang diturunkan dari mama dan ketampanan dari papa. Jadi, semenjak tragedi adanya penggarukan itu, suara TV nyala, juga gesekan nyeret kaki. Di situ kadang saya merasa sedih. Apa salah saya sampai diganggu? Beberapa kali semenjak kejadian itu, saya jadi berbeda. Keceriaan di wajah saya lebih sering hilang daripada wajah ketakutan saya. Mama menyadari adanya perubahan kepada saya. Sampai suatu hari ketika saya lagi main ular tangga di kamar 3, Mama nyamperin saya. Nak, Mama boleh masuk ikut main. Sepertinya Fit lagi asik mainnya ya sayang. Masuk aja mah. Fit gak ngekunci pintunya kok. Main ular tangganya sendirian aja nih. Kak Doni kemana emangnya Fit? Kemarin Kak Doni pamit mau pulang ke rumah mah. Kangen rumah katanya. Jadi ya paling balik besok sepulang sekolah. Mama tumben nanyain Kak Doni. Memang kakak ngusilin mama apa? Usil gimana? Enggak ah. Mama heran aja. Kenapa anak mama main sendirian di sini? Gak sama si Bella atau main keluar? Kan mama juga gak kasih izin Fit main di luar.
takut jadi anak nakal. Tapi nggak apa kok mah, Fit seneng sendirian gini. Fit capek mah dikira nggak waras. Padahal kan Fit nggak jahat sama temen ya mah. Maaf ya sayang, bukan mama nggak izinin Fit main. Mama sejujurnya takut Fit kenapa-kenapa. Kan Fit sendiri yang bilang, kemarin si Hani kecelakaan waktu keluar ke warung RT sebelah. Terus tadi Fit bilang dikatain gak waras. Maksudnya apa coba Fit? Jadi itu Fit kan sama Vina pas main gitu mah. Kejadiannya kemarin lusa itu loh mah, yang pas di rumah Mama Tina. Fit lewatin rumah kosong sama Vina. Ternyata di situ ada nenek-nenek manggil Fit mah. Terus Fit jalan ke arah nenek itu sambil bilang ke Vina, mau ke nenek. Si Vina cuek aja itu. Ya udah, Fit samperin. Tadi pas hampir dekat rumah si nenek itu, Vina manggil Fit. Dipikirnya kenapa kan. Terus pas Fit jalan balik ke rumah nenek, entah kenapa di depan Fit itu jadi kayak ada api mah. Fit teriak-teriak sambil nangis. Terus orang-orang di sekitar situ pada berdatangan, termasuk Vina sama mamanya Vina. Pas ditanya kenapa teriak, Fit bilang ada kebakaran. Nenek yang tadi hangus kebakar api. Katanya minta diselamatkan dari api. Cuma yang buat Fit heran, waktu Fit berhenti nangis, ternyata rumah si nenek itu gak ada api sama sekali. Vina semenjak itu ngatain Fit gak waras mah. Kan Fit jujur gak bohong. Daripada dikata-katain kan enak gini mah, main sama boneka atau sama Bella. Mama terlihat sedih ketika saya cerita seperti itu. Ya mungkin ini salah satunya alasan mama gak izinin saya main di luar. Sabar ya sayang, mungkin maksud Vina bukan begitu. Fit kan masih punya Bella, punya mama, papa, Yangkung. Jadi kalau ada apa-apa cerita sama mama. Cerita sama mama. Mama kan gak percaya sama Fit. Waktu Fit bilang dilihatin pocong, Fit bilang ada suara gelas pecah, suara aneh lainnya. Mama seolah anggap Fit suka bohong. Lebih baik kan Fit diam aja, ceritain ke Bella yang walaupun gak bisa jawab pertanyaan Fit, seenggaknya Fit jadi merasa gak kesepian mah. Mama gak tahu kan mah, Fit itu kesepian, sangat kesepian. Tapi Fit gak menyesal, karena dengan ini panggilan si Fit gak waras, gak akan pernah Fit dengar. Fit, benar kan mah? Cukup sayang, cukup. Fit dia gak sendirian, ada mama di sini. Maafin keegoisan mama ya. Mama cuma takut kehilangan Vidya. Mama kok nangis sih mah? Apa Fit udah jahat sama mama? Maafin Fit ya mah, Fit udah jahat sama mama. Mama jangan nangis gini, Fit jadi ngerasa sedih. Main sama-sama Fit aja, temani Fit main ya mah. Saat itu saya nggak paham kenapa mama sampai nangis sehisteris itu. Salah di mana kalimat saya? Perasaan mengatakan kalau saya cuma sekedar menjawab pertanyaan mama. Apa jawaban saya terlalu menohok? Maafin sikap Vidya mah. Fit cuma pengen mama tahu satu hal yang Fit rasakan, kesepian, sangat kesepian. Di sisi lain, hari itu saya masih ingat sepulang sekolah saya kecapean. Jadi saya ketiduran sampai sore. Kata mama saya susah banget dibangunin. Sampai akhirnya muka saya dicipratin air es baru kebangun. Malas banget rasanya buat mandi. Sampai akhirnya saya minta tolong mama rebusin air panas buat mandi. Setelah air mandi siap, saya lanjut mandi. Seperti biasa, tiap saya mandi mesti sambil bernyanyi. Nah, di saat siraman terakhir, saya sengaja itu ember langsung saya tuang ke badan.
Dan tiba-tiba dari ember yang saya angkat itu ada pantulan anak cewek pakai baju putih sambil nunduk dengan posisi rambut dikedepanin semua. Anjir, lagi enak-enak nyanyi sambil mandi. Gak taunya ada kuntilanak remaja di belakang saya. Saat itu juga saya menoleh. Dia sudah menghilang. Langsung saja saya cepat-cepat ambil handuk, terus lari ke kamar. Saya gak berani ceritain ke mama saat itu. Iya, siapapun, termasuk Bella. Setelah kejadian itu, saya anggap tidak ada kejadian apa-apa. Mungkin emang salah saya. Gak seharusnya mandi selepas jam 6 petang. Terlebihnya tidak boleh sambil bernyanyi. Waktu itu saya ingat betul, hari Kamis malam, dan Kak Doni belum pulang ke rumah. Iseng main ke kamar Kak Doni. Kali aja nemu kembang api bumbung. Dulu ketiga kakak sepupu saya, Kak Doni, Kak Dono, dan Kak Dino, paling hobi buat kembang api bumbung. Jadi bentuknya itu bubuk mesiu, atau apa sih namanya, dimasukin ke pipa peralon ukuran diameter 3 cm, terus dibungkus pakai kertas berlipat-lipat sampai ukuran diameter 10 cm. Terus cara mainnya ditaruh di kaleng minuman, ujung sumbu dinyalain. Sayangnya saya nggak nemuin kembang api tersebut. Ya sudah, saya ambil sapu lidi. Dulu masih ada film kartun nenek sihir, lupa apa itu nama judulnya. Terus saya ambil itu sapu, terus dicepit antara kaki sambil lari muter-muter sambil teriak-teriak. Setelah saya putar-putar begitu, tiba-tiba dari arah jendela terdengar suara. "Oh, mainnya jangan di kamar, pelan-pelan saja." Jelas banget itu suara nenek-nenek. Saya celingak-celinguk nyari dari mana suara itu. Tapi beberapa menit kemudian, "Hah? Mah? Mama! Ada setan, Mah! Mah, tolongin Fit! Fit dengar ada suara nenek-nenek di kamar." "Suara nenek-nenek siapa, Fit? Yuk coba lihat bareng." "Takut, Mah. Fit takut digangguin terus. Fit bukan anak nakal. Fit sehat, Mah. Fit gak gila. Takut, Mah." Sayang dengarkan Mama. Fit bukan anak seperti itu. Yuk, Mama teman ke kamar 2. Setelah itu saya dibantuin Mama. Di belakang Mama sambil nangis sesenggukan. Entah apa yang ada di pikiran saya saat itu. Saya juga bingung apa yang terjadi dengan saya. Saya ngeliat, mana nenek yang Fit maksud? Ada enggak di kamar? Coba dibuka mata Fit. Perlahan-lahan saya membuka mata. Dan pelan-pelan saya buka mata. Dan Mah, itu Mah. Apa itu di balik jendela, Mah? Takut, Mah. Jangan ajak Fit pergi. Fit bahagia sama Mama sama Papa. Fit bukan anak nakal. Pergi kamu. Pergi. Setelah itu pandangan mata saya gelap. Sayup-sayup saya dengar Mama teriak-teriak panggil nama saya. Tapi mata saya berat untuk dibuka. Selang beberapa menit, tiba-tiba saya terbangun. Di depan saya ada hamparan taman bunga. Saya di situ bangun berjalan di tengah taman bunga. Ada bangku taman indah sekali. Bagian senderan dililit bunga-bunga kecil. "Vidya sayang, sini duduk sama nenek. Lupa ya sama nenek." "Nenek siapa ya? Fit gak pernah lihat nenek. Ini Fit di mana, Nek? Fit udah meninggal ya?" "Vidya masih hidup. Vidya cuma sedang tidur lama sekali. Vidya sayang, mungkin nenek yang salah sudah membuat Vidya takut. Maafin nenek ya. Nenek kangen sama Vidya.
Suatu saat nanti ketika Fit sudah terbangun, Vidya jangan jadi anak penakut ya. Jaga mama, jaga papa. Semua yang dekat dengan Fit bukan orang jahat. Percaya sama nenek. Nenek ada di samping Vidya selalu. Nenek siapa namanya? Apa kita masih ada ikatan saudara? Tapi kalau ada ikatan, nenek kok cantik banget ya. Rambut pirang, hidungnya mancung. Fit kan hidungnya pesek. Nggak pirang juga nih rambut. Nenek orang bule ya? Suatu saat kita akan bertemu. Tunggu ya sayang. Oh iya, coba itu lihat ada siapa. Sewaktu saya menoleh, tiba-tiba punggung saya terasa didorong keras. Brar! Ketika saya buka mata, semua sedang pada berkumpul. Pak, Papa udah di rumah ya? Ini Fit di mana, Pak? Kata saya sambil ngucek mata. Lihat sekeliling lagi pada kumpul Papa sama Yangkung. Syukurlah kamu sudah sadar, nak. Ini kamu di rumah sakit. Kata dokter kamu kecapean sampai pingsan. Bagian mana yang sakit, Fit? Bilang ke Papa, biar Papa pijet ya. Fit cuma pusing aja, Pak. Mama mana? Yangkung di sini juga. Mama lagi, Yangkung suruh pulang. Biar Mama istirahat sebentar. Gantian. Di sini Papa sama Yangkung ya. Fit sih enak bubuk lama. Sebulan apa ya? 2 hari, Pak. Lama bener kalau sebulan. Vidya, makan yuk. Perut Fit kan sudah kosong. Sekarang maam bubur dulu ya. Nanti Papa kupasin apel. Fit suka apel merah kan? Ini Papa beliin 2 kilo. Khusus buat anak Papa yang cantik ini. Loh, Mas, cucuku kok dibami apel. Apa nggak kenapa-napa perutnya? Udah sih, biar Bapak yang makan. Hehehe, Bapak bisa aja. Ya nanti Bapak juga kupasin. Fit, sini Papa suapin. Saya lanjut makan bubur saat itu. Rasanya enak. Masih enakan juga bubur bayi. Gak apa-apa, daripada kosong ini perut. Sejenak saya terdiam memikirkan apa yang barusan terjadi pada diri saya. 2 hari saya tertidur. 2 hari saya tertidur karena kecapean, kata Papa. Tapi mimpi itu terasa sangat nyata. Begitu halus, lembut tangan si nenek itu membelai pipi saya. Oh iya, nenek dalam mimpi saya itu gambarannya sangat cantik. Pakai jubah, kayak noni Belanda zaman dahulu. Siapa ya kira-kira? Mungkinkah dia masih menjadi satu saudara dengan saya? Beribu-ribu pertanyaan muncul di benak saya. Pengen tanya ke Yangkung, tapi sudahlah. Kepala saya terasa sangat berat dan saya akhirnya tertidur. Di hari berikutnya, akhirnya dokter mengizinkan saya untuk pulang. Akhirnya terbebas dari bau sumpek di rumah sakit. Tapi di hari itu, bukannya saya bisa beristirahat nyenyak. Mau tahu kenapa? Karena Bella melahirkan. Anak-anak Bella ada 3 ekor. 1 di antaranya berjenis kelamin jantan. Lumayanlah, punya mainan baru. Karena besok hari libur, saya bilang ke Mama, biar dikasih izin untuk tidur sendiri. Judulnya belajar mandiri. Belajar enggak jadi anak penakut, seperti permintaan nenek dalam mimpi saya. Toh ujung-ujungnya saya bubuk berempat. Bella dan ketiga anaknya yang nemeni saya bubuk di kamar 3. Awalnya saya merasa ada yang memperhatikan setiap saya berada di kamar 3.
Tapi pikir saya siapapun mereka, saya percaya jika merekalah yang pertama kali menempati rumah ini. Jadi saya enggak begitu mempermasalahkan keberadaan mereka. Maaf, permisi. Siapapun Anda, saya minta izin menginap di sini ya. Maaf jika merepotkan. Harus saya berucap demikian daripada kenapa-kenapa. Malamnya saya berusaha tidur di kamar 3, padahal sudah jam 11 malam. Tapi buat memejamkan mata begitu sangat berat. Lebih baik aku goda Bella dan anak-anaknya. Siapa tahu bisa mengantuk. Sejenak saya terdiam. Krek, set, set. Seperti suara pintu dibuka. Mungkin itu suara Kak Doni buka pintu. Tapi kalau dengar suara langkahnya, itu seperti suara Eyangkung. Mungkin Eyangkung juga kebangun buat buang air kecil. Krek. Terdengar suara pintu dapur terbuka. Jadi antara lorong dalam itu ada pintu yang mengarah ke kamar mandi dan dapur. Anggap saja sebagai pemisah ruangan. Saya saat itu masih berpikir positif saja. Terdengar suara air ini, berarti memang bukan cuma saya yang sedang terjaga. Tapi tunggu, kenapa sekarang jadi hening begini? Masa iya Yangkung ketiduran di kamar mandi? Sebodoh amat Mungkin memang Yangkung jinjit jalannya, biar nggak berisik ketika lewat kamar 3. Hei, jinjit, Yangkung biarpun sayang sama saya dan gak suka dengan kebisingan, tapi jika ada orang tidur, beliau tidak peduli dengan sikap apapun yang dibuatnya. Lagi pula kan Yangkung badannya besar tinggi. Mana mungkin Yangkung bisa jalan jinjit? Orang udah sepuh juga. Dek. Keringat dingin aneh pun mengucur deras. Perlahan saya turun dari kasur dan membuka pintu kamar. Saya nengok kanan kiri di lorong dalam tersebut. Tidak ada tanda-tanda adanya kehidupan pintu kamar Yangkung. Mama maupun kamar 2 tertutup rapat dengan kondisi lampu padam. Perlahan saya jalan ke kamar Mama dan membangunkan beliau, berharap Mama masih terjaga. Ma udah tidur belum, Ma? Fit belum ngantuk, Ma? Iya sebentar, Fit. Mama lagi nyatet-nyatet ini, kata Mama dari dalam sambil membuka pintu. Terlihat memang Mama sedang sibuk. Dipikir saya sudah tidur. Kenapa Fit belum bubuk? Mau bubuk di sini apa ditemani ke kamar mandi? Fit enggak pengen pipis, Ma. Tadi Mama ke kamar mandi kenapa sambil jinjit jalannya? Fit tahu itu pasti Mama. Takut Fit kebangun kan? Mama dari tadi nyatet data warga COVID. Kan besok ada pertemuan ibu-ibu. Mama belum ke kamar mandi, Fit. Masa bukan Mama sih? Papa, Yangkung, atau Kak Doni gitu, Mah? Jalan jinjit kan, Mah? Tadi dari balik pintu Fit dengar ada yang jinjit kok, Mah. Dari tadi Mama tidak dengar suara apapun, sayang. Baik yang lewat kamar Mama ataupun ke kamar mandi. Fit gak kenapa-kenapa kan, sayang? Pusat gitu mukanya. Ada yang sakit. Psst. Gitu ya, Ma? Mungkin Fit salah denger. Ya sudah, Fit bubuk lagi ya, Ma. Dah, Mama. Saya saat itu juga masuk ke kamar. Saya kunci dari dalam, dan sengaja saya nyalakan lampu yang paling terang. Karena saya memang fobia dengan ruang atau suasana gelap. Gelap yang gak ada cahaya sedikit pun maksudnya. Na 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 na. Tiba-tiba saya mendengar suara perempuan seperti sedang bernyanyi di balik pintu kamar saya. Duh, apalagi ini? Dah, gak boleh takut. Gak boleh takut. Berani pokoknya. Pokoknya saya harus berani.
Beberapa menit kemudian suasana menjadi hening kembali. Tapi di luar sana terdengar tiupan angin yang tidak seperti biasanya. Padahal cuaca cerah, tidak ada tanda-tanda akan hujan sorenya. Tapi enggak beberapa lama terdengar suara. Nak, aman, bubuk ya. Nah, kira-kira suara siapakah itu? Apakah itu suara dari Mama Vidya? Ataukah memang ada sosok penunggu lain di kamar Vidya? Atau adakah sosok penunggu lain di kamar Vidya? Nantikan cerita selanjutnya atau cerita berikutnya hanya di Ngulik Horor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.